Ciri-ciri anak yang sudah terikat game. Jadi permainan game saya tidak salahkan. Asal itu untuk refreshing atau untuk yang secukupnya. Ya katakanlah 1 jam sehari. Ya itu masih normal. Saya bisa katakan 20 menit, 30 menit pagi. Atau mungkin siang atau malamnya 30 menit. Itu masih batas wajar. Tetapi kalau sudah terikat ciri-cirinya satu. Bermain gadget di setiap waktu luang. Jadi asal ada waktu luang, dia selalu bermain gadget, bermain game. Nah dia ini orang-orang yang sudah terikat. Dia nggak lagi memikirkan alternatif lain. Pokoknya gadget, game, permainan game. Nah itu udah terikat dia. Yang kedua, merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. Jadi kalau dia nggak pegang gadget, kayaknya ada yang gelisah, ada yang membuat dia gelisah, galau, tidak tenang, tidak fokus. Bahkan ada anak yang bisa kadang-kadang jadi tangannya jadi, sarafnya jadi bekerja otomatis padahal nggak ada handphone. Kenapa? Karena sudah terlalu lelah sarafnya. Terlalu lelah akhirnya sarafnya ya kontak-kontak seperti ini. Hati-hati, perhatikan anak-anak. Hai orang tua, jangan hancurkan anak-anakmu karena ngasih HP. Lebih bagus tegas sama anak-anakmu. Tegas daripada anak-anakmu hancur dengan game, dengan gadgetnya sendiri. Yang ketiga, ciri orang yang terikat adalah tidak ingin melakukan aktivitas lain. Jadi dia nggak suka olahraga, nggak suka ibadah atau hal-hal yang lain. Yang otaknya, pikirannya pokoknya gadget, game. Main game. Dari pagi ke pagi, pagi ke pagi. Wah, orang seperti ini sudah terikat. Dia tidak mau lagi bersosial. Tidak suka lagi berhubungan dengan orang lain secara normal. Kalau ketemu keluarga pun dia sudah gelisah. Pikirannya kapan ini siap, kapan ini main game, kapan gadget. Waduh, ini orang yang sudah terikat. Yang keempat, ciri orang terikat. Lebih sering berada di rumah. Tepatnya lebih sering di kamar. Mojok sendirian. Ini kan menjadi asosial. Emosinya pun jadi tidak normal. Kalau nanti dilarang ini melawan. Dia jadi terikat. Hati-hati. Perhatikan anak-anakmu. Jangan serahkan anakmu kepada handphone. Kepada gadget. Gak ada salah. Kalau game itu hanya untuk refreshing. Saya sudah katakan untuk setengah jam, 1 jam, oke lah. Itu pun kadang atur waktunya, harinya. Ada orang tua yang kudengar harinya hanya boleh Sabtu dan Minggu. Itu bagus sekali. Jadi anak-anaknya nggak pegang HP atau nggak main game lah ya. Mungkin HP tugas sekolah, tapi tidak boleh main game di luar hari Sabtu dan Minggu. Jadi dikasih lebih bebas, Sabtu dan Minggu jamnya pun dikasih berapa lama. Batasi. Yang kelima, orang yang terikat itu ciri-cirinya adalah sulit tidur di malam hari. Jadi malam hari itu waduh sulit tidur. Dia tidurnya itu jam 5 pagi, jam 6 pagi. Kita bangun dia tidur. Ini anak sudah di luar yang normal. Udah gak lagi wajar. Ini sangat menghancurkan dia. Tapi yang kusayangkan juga ada orang udah menikah pun. Seorang yang udah menikah pun, yang udah berkeluarga pun. Masih main game seperti ini. Sekali lagi kalau untuk refreshing oke, tapi kalau begini sampai jam 5 pagi kerjanya gimana? Saudara, hati-hati anakmu, dampingi anak-anakmu. Yang keenam, ciri-ciri orang yang terikat dengan game. Sulit berkonsentrasi di sekolah atau tempat kerja. Jadi dia gak fokus lagi, gak konsentrasi lagi. Pelajaran dia gak dapat. Kenapa? Karena dia gak konsentrasi, dia gak fokus. Saya berharap anak-anak saudara dampingilah. Ya, dampingi. Jangan bentak dia. Karena dia sudah terikat, dia butuh diterima, didampingi, diarahkan, dituntun. Bahkan ada orang tua bawa anaknya sampai ke psikolog. Karena anaknya sudah sangat terganggu jiwanya karena game itu. Jadi pemarah, asosial, murung di tempat yang tersembunyi. Bahkan ada saya jumpa anak matanya jadi gak normal. Melihat orang pun dia walaupun pakai kacamata tapi sudah gak sehat. Kasihan lihatnya. Saya berdoa
anak-anakmu bebas dari game. Shalom.